Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Yang terhormat Kaprodi PGSD Bapak Dr. Bia Ipi Prahito MPD MCE, MCF. Bapak Ibu dosen wali mahasiswa PGSD angkatan 2022. Ada Bu Murni Ningsih, ada Bu Besti, dan ada Bu Ida. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir membersamai kami dan teman-teman mahasiswa PGSD angkatan 2022 yang saat ini mungkin sedang KKN ya. Ya ini sengaja kita eh, dahulukan ya untuk sosialisasi agar teman-teman nanti lebih siap persiapan untuk TA-nya ya, dan rangkaian ini merupakan salah satu eh, persiapan teman-teman bisa lancar ya dalam nanti mengikuti mata kuliah seminar dan mempersiapkan TA-nya. Oke. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekaliannya, untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing kami persilakan. Cukup? Ya. Baik teman-teman, jadi hari ini adalah kegiatannya adalah sosialisasi masa persiapan tugas akhir atau MPTA ya, yang tujuannya adalah memperkenalkan atau menyampaikan ya prosedur bagaimana teman-teman mengajukan TA ya atau persiapan TA tugas akhirnya ya, terutama judul ya nanti, dan nanti akan berlanjut pada mata kuliah seminar ya, sehingga nanti teman-teman perlu mencermati ya setiap tahapan agar nanti tidak tidak salah ya, dan tidak menjadi kendala dalam menyelesaikan TA-nya ya atau mengikuti TA-nya. Baik, untuk pertama kami mohon arahnya terlebih dahulu dari Pak Kaprodi, Bapak Dr. B. Prahito, kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Hotim. Suara saya terdengar ya? Terdengar Pak. Ya, terima kasih Pak Hotim. Bisa juga terpantau ada Bu Murni, Bu Besti selaku dosen wali. Terima kasih Bapak Ibu dan semua rekan-rekan mahasiswa yang hari ini juga bertepatan dengan KKN. Nanti harapannya teman-teman yang bisa bergabung di sini bisa juga menyampaikan ke rekan-rekan yang lain yang kemungkinan atau dimungkinkan sekarang sedang ada kegiatan KKN yang tidak bisa ditinggalkan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Ya, sosialisasi ini menjadi penting ya untuk mahasiswa karena ini akan mengawali di dalam teman-teman mahasiswa ini menyusun tugas akhir ya, sehingga nanti dicermati betul alurnya, tahapannya, step by stepnya, jangan sampai ada yang terlewat ataupun ada yang dilompati. Nanti berkaitan dengan hal-hal apa saja yang pernah terjadi kesalahan-kesalahan mahasiswa nanti akan disampaikan contoh-contohnya oleh Pak Khotim ya. Oke, rekan-rekan mahasiswa. Nah, di semester besok mahasiswa di angkatan 2022 ini memasuki semester 7 ya. Semester 7 ini sudah mulai masuk di masa persiapan tugas akhir. Ada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan MPTA ini, salah satunya yaitu mata kuliah seminar ya. Nah, MPTA ini juga nanti dijadikan dasar untuk mata kuliah seminar ya, sehingga ketika mahasiswa nanti sudah mengikuti mata kuliah seminar, harapannya proposal yang disusun di mata kuliah seminar ini memang betul-betul proposal yang dilanjutkan untuk menjadi tugas akhir, sehingga tidak kerja dua kali seperti itu, sehingga mengikuti mata kuliah seminar sekaligus menyusun proposal sekaligus juga melaksanakan penelitian karena mahasiswa boleh lulus semester 7 tapi tidak sebelum masa yudisium akhir ya, tetap setelah UAS, setelah yudisium akhir baru bisa diluluskan seperti itu. Di semester lalu ada beberapa mahasiswa yang bisa lulus semester 7 seperti itu. Dan di dalam MPTA ini nanti silakan teman-teman mahasiswa juga memantapkan diri
apakah akan mengambil tugas akhir atau skripsi sekaligus di semester 7 atau nanti di semester 8 dengan berbagai pertimbangan ya. Kalau misalnya mahasiswa mengambil tugas akhir di semester 7, mungkin nanti waktunya lebih panjang sehingga maksimal semester 8 sudah bisa menyelesaikan atau syukur-syukur bisa selesai lebih cepat. Tapi kalau memang merasa belum siap karena tanggungan mata kuliah yang banyak, atau mungkin ada mahasiswa yang mengulang mata kuliah cukup banyak, bisa mengambil di semester 8. Jadi di semester 7, nanti akan ada dua pilihan. Yang pertama adalah hanya mengikuti mata kuliah seminar saja, atau juga bisa mata kuliah seminar disertai dengan pengambilan tugas akhir. Nah, untuk tahapan-tahapannya, nanti dari tahap pertama sampai dengan tahap ke-10 ya, Pak Otim ya. Tahap ke-10 nanti akan disampaikan oleh Pak Hotim setiap tahapannya apa. Yang penting adalah teman-teman semuanya mencermati alur yang ada, dibaca, dicermati, karena setiap alurnya ini nanti sudah ada keterangannya. Kalau di alur ada tulisannya disuruh menggunakan huruf kapital, ya diikuti menggunakan huruf huruf kapital. Jika di alurnya semisal diminta untuk mengumpulkan formulir terlebih dahulu, ya dikumpulkan formulir terlebih dahulu. Nah, oke, di dalam nanti pengambilan tugas akhir, rekan-rekan mahasiswa akan mengisi form, ya, form pengajuan tugas akhir. Mungkin bisa ditunjukkan Pak Khotim formnya. Form pengajuan tugas akhir. Yang, nah ini ya. Ini adalah form pengajuan tugas akhir yang perlu dicermati. Ini saya jelaskan berkaitan dengan form ini ya. Nanti di dalam form ini, mahasiswa akan ditanya di dalam semester 7 ini akan mengambil mata kuliah seminar saja atau tugas akhir saja. Silakan, atau keduanya ya. Jadi seminar atau seminar dan TA. Yang pasti seminar itu diwajib diambil ya. Jadi boleh memilih seminar atau sekaligus mau mengerjakan TA. Kalau mau mengerjakan TA, bisa jadi juga nanti waktunya lebih panjang. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, rencana judul tugas akhir. Ini tulisannya baru rencana ya, rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi belum fix itu adalah judul yang nantinya akan di-ACC oleh pembimbing ya. Nanti mahasiswa dari tiga judul yang diajukan, di sini diminta untuk mengajukan tiga judul dari tiga bidang yang berbeda. Contohnya semisal, yang pertama mengajukan judul tentang matematika, yang kedua tentang bahasa Indonesia, yang ketiga tentang IPS. Nah, harapannya bisa mengisi dari tiga bidang yang berbeda, jangan dari satu bidang yang berbeda. Kemudian pembimbingnya juga silakan nanti dilihat di form sudah ada nama pembimbing beserta bidangnya. Jangan sampai rekan-rekan mahasiswa ini mengisi tentang bahasa Indonesia judulnya, tapi pembimbing yang dipilih adalah bidang matematika. Contohnya Bu Rosida atau Bu Nia. Nanti kan tidak sesuai dengan keilmuannya. Harapannya yang membimbing rekan-rekan mahasiswa ini ya yang memang bisa memfasilitasi mahasiswa untuk menyelesaikan tugas akhir dengan cepat sesuai dengan bidangnya. Dari apa namanya tiga judul ini silakan rekan-rekan mahasiswa boleh memilih bebas pembimbing yang ingin diajukan siapa. Yang penting sesuai dengan bidangnya. Contohnya nih ada judul yang pertama berkaitan dengan bahasa Indonesia, maka pembimbing satu, pembimbing dua yang diajukan berkaitan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua tentang IPA, berarti pembimbing yang diajukan yaitu bidangnya tentang IPA. Kemudian yang ketiga apa namanya berkaitan dengan IPS, pembimbing yang diajukan juga berkaitan dengan IPS. Ini adalah rencana yang teman-teman apa namanya rencanakan seperti itu. Nanti dari rencana ini oleh prodi akan dibagi. Teman-teman ini, mahasiswa ini yang akan disetujui bidang yang mana. Contohnya ada tiga bidang. Ya, jadi yang disetujui oleh prodi, oh bidangnya adalah IPS. Nah, maka itu bidang yang dijadikan acuan mahasiswa untuk menyusun tugas akhir. Tapi judul boleh berubah, ya. Bidang tidak berubah. Kalau bidangnya IPS, misalnya ini judulnya pengembangan media pembelajaran PowerPoint. Ketika proses konsultasi ternyata tidak disetujui atau merasa berat, boleh ganti judul nggak masalah. Yang penting masih berkaitan dengan IPS. Karena yang di ACC tadi judulnya berkaitan dengan IPS. Yang pertama ya berkaitan dengan bidang. Jadi judul
yang rekan-rekan mahasiswa juga ini masih bisa berubah berdasarkan dengan bimbingan dari pembimbing satu dan pembimbing dua, tapi bidangnya tidak berubah. Yang kedua berkaitan dengan pembimbing. Rekan-rekan mahasiswa di sini akan mengajukan paling tidak ada 6 pembimbing ya di sini. Nah, tidak semuanya bisa difasilitasi oleh prodi. Bisa jadi yang difasilitasi oleh prodi hanya satu. Nanti pembimbing duanya dosen yang lain. Contohnya di sini yang tadi yang disetujui bidang IPS mengajukan Bu Kristi dengan Bu Indah. Bisa jadi dari prodi memplottingnya Bu Kristi dengan Bu Heri atau Bu Kristi dengan Bu Dwi atau dibalik Bu Dwi dengan Bu Endah. Tapi salah satu dari yang sudah ditulis oleh mahasiswa akan diakomodir. Jadi tidak mungkin mahasiswa itu diberi pembimbing yang tidak ada atau yang tidak dipilih oleh mahasiswa sama sekali. Pasti salah satunya akan disetujui. Bisa juga dua-duanya, bisa juga salah satunya. Nah, di dalam prosesnya bidang tidak bisa berubah, pembimbing juga tidak bisa berubah ya, tetapi judul masih bisa berubah. Nah, ketika ini sudah diajukan, nanti akan diumumkan oleh prodi bidangnya apa, pembimbingnya siapa, kemudian nanti itu juga dijadikan dasar sebagai mata kuliah seminar. Sehingga di mata kuliah seminar nanti rekan-rekan mahasiswa bikin proposal sebagai tagihan di mata kuliah seminar. Ini sudah sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan judul yang apa namanya yang Mau sudah nggak? diaksessi oleh pembimbing, sehingga nanti Ayam tidak goreng. dua kali kerja. Jangan sampai di seminar membuatnya proposalnya A, ternyata nanti ketika tugas akhir proposalnya berganti yang B. Harapannya untuk mempercepat sehingga yang dibuat di mata kuliah seminar ini sama dengan yang untuk tugas akhir. Nah, ini berkaitan dengan pengisian form tadi ya, berkaitan dengan bidang, kemudian berkaitan dengan pembimbing. Nanti kalau sudah di ACC semuanya sampai dengan tahap semua ini nanti yang dijelaskan Pak Kosim ini final sampai tahap 10, nanti SK bimbingan tugas akhir akan diterbitkan oleh fakultas. Nah, ketika SK itu sudah diterbitkan, itu benar-benar sudah jika nanti memang benar-benar harus berubah judul, maka nanti tidak bisa berubah. Tapi nanti ada form tersendiri untuk perubahan judul yang nanti sebagai dasar penulisan di transkrip. Tapi SK-nya tetap yang lama. Jadi mahasiswa harapannya dari awal itu benar-benar judul yang diajukan itu benar-benar yang final. Sehingga nanti SK yang diterbitkan ini sudah tidak ada perubahan lagi. Kalau memang mungkin nanti ada sekolah yang berubah dan lain sebagainya, nanti ada form perubahan judul. Tapi itu jangan dijadikan sebagai acuan mau merubah judul ya. Karena nanti SK tetap tidak bisa berubah. Artinya ini akan menyulitkan mahasiswa. Karena apa yang tertulis di SK itu yang nanti akan tertulis di transkrip. Kalau nanti ada yang berubah, maka prosedurnya jadi nambah. Akan ada prosedur yang diulang pengajuan judul revisi. Dan itu harus bertemu dengan pembimbing satu dan pembimbing dua lagi. Ini berkaitan dengan form sepintas ya. Tadi beberapa catatannya, bidang yang sudah ditentukan di prodi pasti memfasilitasi salah satu bidang yang dituliskan oleh mahasiswa. Jadi tidak mungkin kalian menuliskan 3 bidang tadi, bahasa Indonesia, IPA, IPS, kemudian di ACC bidang PKN tidak mungkin. Pasti bidangnya sesuai dengan apa yang dituliskan mahasiswa. Salah satunya akan diakomodasi. Begitu pula dengan dosen pembimbing. Itu juga tidak mungkin tiba-tiba dikasih pembimbing yang benar-benar baru. Pasti salah satunya akan diakomodasi dari yang ditulis oleh mahasiswa. Jadi apa namanya perlu diperhatikan apa yang nanti rekan-rekan mahasiswa tulis ketika mengajukan MPTA. Ini masih masa perwalian besok ya, karena keaksesan tanggal 29, sehingga di masa perwalian ini silakan mahasiswa manfaatkan untuk bimbingan mengisi form pengajuan tugas akhir dengan dosen pembimbing akademik masing-masing, sehingga nanti bisa lebih mantap dan bisa lebih yakin seperti itu. Ini berkaitan dengan pengisian form tadi. Nanti juga akan difasilitasi prodi ada yang namanya workshop kepenulisan TA ya. Ini nanti akan dilaksanakan di hari Kamis minggu kedua perkuliahan. Jadi minggu kedua perkuliahan mata kuliah seminar ini diganti dengan mengikuti workshop bagaimana menggali ide, kemudian mungkin juga bagaimana memanfaatkan
teknologi, dan juga yang pasti berkaitan dengan etika kepenulisan ilmiah. Salah satunya harus terhindar dari plagiarisme atau ya istilahnya copy paste ya, karena nanti karya ilmiah rekan-rekan mahasiswa akan dicek Turnitin. Sementara ini untuk skripsi batas maksimalnya adalah 35%. Tapi belum tentu nanti jika ada kebijakan baru dari fakultas yang menurunkan batas Turnitin atau plagiarisme check-nya dari 35 bisa jadi ke 20 atau bisa berkurang. Jadi perlu diperhatikan berkaitan dengan hal tersebut. Nih, sampai di sini dulu. Silakan ada yang tanyakan berkaitan dengan pengisian form. Nanti lebih detail berkaitan dengan alur ini akan disampaikan Pak Khotim apa yang dilakukan di tahap 1, apa yang dilakukan di tahap 2, sampai dengan nanti finalnya adalah tahap 10, SK bimbingan tugas akhirnya ini selesai. Nah, itu. Silakan teman-teman. Silakan kalau mau ditanyakan berkaitan tadi berkaitan dengan bidang, dosen pembimbing, ya silakan. Sebelum saya lanjutkan ke beberapa hal lainnya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya satu hal ya. Nah, di dalam pedoman TA, nanti pokoknya acuannya mahasiswa ketika menyusun TA adalah pedoman TA. Di sana sudah ada beberapa jenis apa namanya acuan sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih ya. Misalnya teman-teman memilih penelitian pengembangan, ya pilihnya pengembangan. Bisa baca di pedoman TA bagian penelitian pengembangan. Kalau kuantitatif juga baca bagian kuantitatif. Fokus saja pada apa yang teman-teman mahasiswa pilih. Nah, kemudian di dalam pedoman tugas akhir itu juga ada bagian yang disebut dengan rekognisi ujian skripsi. Mahasiswa boleh terhindar dari ujian skripsi atau sidang skripsi ya, tetapi tetap menyusun skripsinya. Jadi hanya tidak sidang skripsi saja jika memiliki beberapa luaran seperti yang ditampilkan ini. Contohnya, misal teman-teman punya publikasi skripsinya publish di jurnal internasional ya, Scopus misalnya, ini boleh tidak sidang skripsi. Atau mahasiswa memiliki satu artikel di jurnal Sinta 1 dan Sinta 2, ini juga boleh tidak sidang skripsi. Kemudian juga di sini jika rekan-rekan mahasiswa mempublish artikel skripsinya di jurnal Sinta 3, minimal satu artikel ya, satu artikel kemudian sebagai penulis utama, ini juga boleh tidak ujian skripsi atau sidang skripsi. Kemudian juga misal publish di Sinta 4, tapi kalau di sini minimal 2 artikel, maka boleh terbebas dari sidang skripsi. Dan yang terakhir, semisal rekan-rekan mahasiswa karya skripsinya ini mendapatkan paten ya, atau paten sederhana, sebagai penemu atau inventor ini juga boleh terhindar dari ujian skripsi. Naskah skripsinya tetap dikumpulkan, sebagaimana batas pendaftaran ujian, pendaftaran yudisium tetap ya, tetapi yang dicek oleh tim penguji hanya naskahnya saja. Kalian tidak ikut di dalam ujiannya. Jadi tidak sidang skripsi, ini tidak sidang skripsi. Kalian hanya mengumpulkan skripsi saja. Nanti tinggal menunggu nilai hasil penilaian naskah oleh para tim penguji. Dan ini yang menguji nanti tim dari fakultas, bukan dari tim dari prodi. Karena ini merupakan kebijakan fakultas. Nah, barangkali teman-teman nanti ketika menyusun tugas akhir, mampu mempublish artikelnya di Sinta 3, bisa diajukan untuk rekognisi, sehingga tidak ujian skripsi. Di semester lalu atau yudisium bulan lalu ada satu mahasiswa, betul ya Pak Khotim ya, yang mengajukan rekognisi karena publish di Sinta 3, sehingga tidak ikut ujian skripsi ya, tidak Ya, tidak ikut ujian skripsi, tetapi hanya mengumpulkan naskahnya saja. Nah, seperti itu. Nanti nilai keluar, kalau memang ada perbaikan naskah, ya tinggal diperbaiki. Hanya tidak bertatap muka secara langsung, tidak ujian sidang dengan para penguji. Nah, barangkali ada yang takut, apa namanya, menghadapi para penguji ya, karena pengujinya ada 4, bisa diusahakan untuk
artikel jurnal uh, skripsinya dipublish di Sinta 3, ini hanya satu, Sinta 1 atau Sinta 2 ini juga satu. Kalau Sinta 1 dan 2 boleh accepted, tapi kalau yang di Sinta 3 harus publish. Kemudian kalau Sinta 4, terindeks Sinta 4 ini minimal 2. Nah, ini berkaitan dengan rekognisi ujian skripsi. Dan prosedur pengajuan rekognisinya di sini di pedoman sudah ada. Jadi dasarnya silakan rekan-rekan mahasiswa membaca buku pedoman dari penyusunan bagian-bagian yang dituliskan di proposal, di laporan skripsi, sampai dengan kata tulis, penulisan daftar pustaka, di pedoman ini sudah ada semua. Jadi dasarnya silakan mahasiswa dapat mencermati buku pedoman tugas akhir yang ada di web. Semua informasi berkaitan dengan TA, alur, kemudian formulir-formulir atau form-form yang harus diisi, bagaimana mengembalikan form itu, link-linknya semuanya sudah ada di web PGSD. Jadi silakan bisa berselancar di web PGSD, form-formnya bisa di-download semua, bisa dicermati alurnya, sehingga nanti pengajuan MPTA ini bisa berjalan lancar. Nah, pengajuan MPTA ini direncanakan dibatasi sampai akhir Agustus sebelum KRS online. Kita KRS online tanggal 29. Jadi nanti maksimal mahasiswa mengumpulkan form MPTA, pengajuan MPTA maksimal sekali itu tanggal 27 atau 28. Ini maksimal sekali. Karena dari form MPTA yang rekan-rekan masuk kumpulkan, nanti akan dianalisis, kemudian akan di plotting bidangnya apa, pembimbingnya siapa, kemudian nanti akan diumumkan. Pembimbing ini berlaku untuk selamanya, teman-teman mahasiswa. Jadi walaupun hanya mengambil mata kuliah seminar saja, ini sudah mendapatkan pembimbing. Sehingga pembimbing ini bisa digunakan untuk konsultasi judul, tapi hanya judul saja. Tidak boleh proposal. Hanya berhak sampai judul bagi rekan-rekan mahasiswa yang hanya mengambil seminar. Tapi kalau mengambil seminar sekaligus TA, silakan. Tahapan ini dilakukan semua. Kalau hanya mengambil seminar, berarti hanya sampai tahap 5. Nanti tahap berikutnya dilanjutkan ketika semester berikutnya rekan-rekan mahasiswa mengambil TA. Ya. Kemudian nanti kalau sudah, kalau yang mengambil seminar dan TA, semuanya harus diselesaikan. Semakin cepat menyelesaikan aluran ini atau tahap ini, maka SK bimbingan skripsi teman-teman ini akan semakin cepat untuk diterbitkan. Nah, kemudian nanti karakteristik dosen pembimbing berbeda-beda. Ada yang mau membimbing sebelum SK publish, ada juga yang menunggu SK publish dulu. Jadi silakan tahapan ini bagi yang mengambil TA sekaligus, harapannya diselesaikan secara cepat untuk administrasi sampai dengan terbit tugas akhirnya. Nanti setelah itu tinggal menyusun proposal, bimbingan dengan pembimbing 1, pembimbing 2 bagi yang mengambil TA. Sekaligus juga bisa digunakan untuk mata kuliah seminar. Karena tidak selamanya dosen di mata kuliah seminar ini adalah dosen yang membimbing skripsi rekan-rekan mahasiswa. Belum tentu jadi dosen pembimbing 1 atau 2-nya, tapi akan membantu di mata kuliah seminar untuk memberikan masukan-masukan atau saran-saran di dalam mata kuliah seminar. Begitu teman-teman mahasiswa, silakan jika ada yang ditanyakan. Nanti secara lengkap apa yang ada di isi tiap tahap ini akan disampaikan oleh Pak Khotib. Ya, Ya, silakan teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, ya sebelum Pak Bia mungkin mau ada rapat setelah ini. Pak Bia, Monggo, ya Bu silakan. Murni. oke, terima kasih kesempatannya. Tadi Pak Bia menyampaikan terkait dengan kesempatan mahasiswa untuk tidak boleh untuk tidak ikut ujian skripsi ya. Ya, jika Betul. ada beberapa artikel yang sudah publish, nggih. Tadi misalnya di Sinta 4 dua artikel, kemudian Sinta 3 satu artikel gitu, nggih. Nah, itu apakah dengan eh, artikel dari hasil skripsi atau boleh dari output perkuliahan biasanya ada gitu ya Pak ya? Oke, kalau dari informasi dari FKIP ini boleh selain skripsi, seperti itu.
Tapi harapannya bisa juga hasil skripsi, biar melanjutkan dari hasil skripsi. Nah, itu. Jadi bisa dipersiapkan. Ini kan ada mata kuliah seminar, mungkin ada observasi dan lain sebagainya. Bisa diawali data observasi ini untuk mengawali untuk dipublikasikan terlebih dahulu. Sehingga paling tidak punya punya apa namanya data awal ya. Nanti kan rekan-rekan mahasiswa ini seminar nih. Kemarin juga sudah PLP di semester 6 ya. PLP ini kan menemukan banyak permasalahan. Nah, ini sebagai dasar observasi awal rekan-rekan mahasiswa, oh ternyata di sekolah kemarin PLP ada permasalahan di pembelajaran matematika. Nah, mau menyelesaikan pembelajaran matematika itu boleh. Begitu Bu Munik. Jadi dari FKIP diperbolehkan jika tidak dari hasil skripsi. Skripsi. Oke, baik. Terima kasih Pak Bia. Dari mahasiswa yang lain ada tidak? Sebelum kita lanjut ke tahapan-tahapan detail ya, teman-teman yang disampaikan sekilas oleh Pak Bia tadi nanti akan kami bimbing ya, akan saya jelaskan per tahap-tahap ini biar teman-teman tidak tidak salah ya atau tidak terkendala. Ada? Ini masih banyak yang menyimak atau disambi dengan kakak ini nih, sebagian besar ini. Sambil kegiatan. Ya udah, nggak ada Pak Bia. Oke, siap. Oke, cukup ya dari Pak Bia. Oke, baik. Kalau teman-teman tidak ada yang ditanyakan, maka saya cukupkan dulu dari Pak Bia. Akan saya lanjutkan ya teman-teman terkait eh, prosedur ya, tahapan-tahapan pengambilan TA ya. Oke, ya. Ntar ini siapa ini yang bocor ini? Ya, oke teman-teman ya. Sebelum saya masuk ke teknis ya, ke teknis tahapan-tahapan eh, prosedur MPTA ya, teman-teman ya. Dan nggak terasa teman-teman sudah di semester 7 ya. Semester 7 nanti ini informasi dari Pak Bia tadi, kita di semester ini akan menerapkan kurikulum baru ya. Dan ini sudah semester ujung ya teman-teman, tinggal sedikit lagi ya. Dan teman-teman sudah mulai ke tugas akhir juga, sudah mulai memikirkan tugas akhir dan puncaknya nanti teman-teman harus bisa menghadiri seperti yang foto ini ya, wisuda ya. Dan MPTA ini di beberapa kasus ya atau TA ini di beberapa kasus kadang-kadang menjadi kendala ya. Di beberapa kasus ya di PGSD itu kadang-kadang ada mahasiswa yang tinggal TA ya, tinggal tugas akhir saja mereka tidak bisa menyelesaikan ya. Padahal dari semester 1 sampai semester 8 itu, semester 7 itu nilainya nggak kurang-kurang ya, bahkan kumlot ya. IPK-nya tinggi, tapi di TA dia tidak bisa menyelesaikan ya. Nah, ini karena beberapa faktor ya, tapi teman-teman harus yakini yang harus jadi motivasi awal ya, bahwa ketika teman sudah mulai kuliah, maka harus diselesaikan ya. Termasuk TA ini yang tidak sedikit menjadi apa ya sandungan gitu ya dari beberapa kasus yang terjadi selama ini ya. Maka teman-teman ya silakan dicermati dengan baik ya bagaimana prosedur atau layanan atau tahap-tahapan ya dalam mempersiapkan tugas akhir. Oke, saya langsung ke sini teman-teman ya. Oh, sebelum ke sini mungkin saya sampaikan dulu ya terkait dengan informasi-informasi yang Pak Biasa tadi sampaikan. Oke, semua informasi. Sebentar. Eh, oke, semua informasi yang disampaikan Pak Bia tadi ya itu ada di website semuanya ya. Silakan teman-teman di website PGSD ya. Itu sudah informasi sudah cukup lengkap ya, termasuk tentang TA ini sudah di situ juga. Di menu tugas akhir ya, di menu tugas akhir kemudian ada prosedur layanan MPTA ya. Nah, di sini informasi terkait tahapan ya, kemudian dokumen-dokumen yang diunduh, silakan teman-teman nanti ke halaman ini ya. Kemudian tadi yang paling penting juga teman-teman adalah pedoman tugas akhir. Itu juga ada di menu tugas akhir di bagian atas itu ada namanya
pedoman tugas akhir ya. Nah, ini juga harus menjadi perhatian teman-teman ya. Kadang-kadang beberapa mahasiswa itu menjadikan acuan skripsi kakak kelasnya ya sebagai acuan ya, sehingga tidak mencermati dulu pedomannya ya, buku pedoman tugas akhirnya, sehingga banyak kesalahan-kesalahan yang terus terulang ya. Nah, maka teman-teman ya, kita masih menggunakan pedoman ini, silakan nanti dicermati ya. Misalnya mau pakai kualitatif, apa ininya, apa namanya, strukturnya ya, bab satu apa saja, pakai kuanti apa ya, silakan acuannya adalah ke buku pedoman ini ya, termasuk apa namanya, marginnya, ukuran kertasnya, semuanya ada di sini ya. Jadi acuan utamanya adalah pedoman tugas akhir ya, bukan skripsi kakak kelasnya. Skripsi itu hanya melihat kontennya saja ya. Acuan-acuan yang lebih detailnya adalah di buku pedoman ini. Oke, paham teman-teman ya. Jadi ini yang harus menjadi perhatian pertama terkait teman-teman persiapan untuk mengerjakan atau mengikuti tugas MPTA ini ya. Nah, itu. Kemudian terkait yang kedua, terkait pelayanan ini ya. Tahapan-tahapan ya. Ini silakan nanti disimak teman-teman ya. Ini tahapan-tahapan yang harus teman-teman ikuti ya, eh, dalam persiapan MBTA ini. Jadi gini teman-teman, ada 10 tahap ini ya. 10 tahap ini output akhirnya adalah hanya judul sebetulnya ya. Ini bukan bukan skripsi jadi ya, tapi ini saat tahap 1 sampai tahap 10 ini adalah nanti hasilnya adalah judul. Judul yang akan judul penelitian atau judul skripsi yang akan teman-teman teliti ya. Judul skripsi yang akan teman-teman teliti ya. Jadi tahap 10 ini adalah akhirnya adalah judul yang kemudian teman-teman kalau sudah sampai tahap 10 ya, teman-teman bisa bimbingan dengan satu bimbing dua. Kalau belum sampai tahap 10 belum bisa bimbingan. Maksudnya bimbingan penelitian ya, bukan bimbingan judul ya. Kalau bimbingan judul boleh ya. Pak, saya mau meneliti dengan judul ini, itu boleh ya. Ya. Tapi kalau sudah masuk ke bimbingan apa namanya? Bimbingan proposal, nah itu harus selesai 10 tahap ini dulu ya. Karena nanti 10 tahap ini nanti akan muncul di siap. Siap itu apa, Pak? Siap itu sistem untuk bimbingan ya. Ya, untuk bimbingan skripsi bisa ya. Jadi teman-teman nanti bisa bimbingan online. Dan nanti syaratnya juga ya, ini mungkin saya bukakan contohnya sekalian ya. Eh, di sistem siap ini juga nanti menjadi syarat teman-teman ujian ya. Paling enggak di siap nih harus bimbingan sebanyak berapa? 12 atau 14 itu ya. 14 kali. 12 kali ya. 12 kali ya. Kalau belum 12 kali, nah ini misalnya nih ya. Teman-teman kalau sudah sampai tahap 10 ya, tahap 10 ini nanti akan muncul di siap. Siap itu apa? Untuk bimbingan ya, sistem tugas ya. Untuk bimbingan tugas saya bisa dari sini ya. Kalau belum sampai tahap 10 ya, belum bisa masuk sistem ini. Dan artinya belum bisa bimbingan ya. Terutama bimbingan-bimbingan daring ya, online ya. Boleh kan beberapa dosen itu menghendaki atau berkenan untuk bimbingan secara online. Selain maksudnya apa? Asinkronus. Teman-teman unggah proposal, unggah draft skripsi, dibaca oleh dosen, dosen memberi komentar ya. Misalnya ini ini contohnya bimbingan saya ini ada beberapa yang belum selesai ya. Ada yang sampai 14 kali, ada yang baru 5 kali, 6 kali. Nah, ini belum bisa, kalau baru 5 kali belum bisa ujian ya. Syaratnya kalau boleh ujian tuh minimal sudah 12 kali. Nah, ini sudah ada 14 kali itu belum selesai ya. Nah, misalnya ya. Nah, ini nanti di sini semua ya, bimbingan. Nah, teman-teman bisa masuk sistem ini ya atau bisa bimbingan ini, syaratnya teman-teman harus sudah selesai sampai tahap 10 ini ya. Artinya judul yang pasti diteliti dan di-ACC oleh prodi ya, dan pembimbing teman-teman atas apa supervisi teman-teman ya, supervisi bimbingan dosen pembimbing itu nanti bisa masuk ke sistem siap ini ya. Oke, saya mulai ke tahap yang pertama dulu ya. Ini kelihatan nggak ini? Terlihat tidak Bapak Ibu atau teman-teman?
untuk tahapan-tahapannya? Tidak, Nih, kurang Pak. Kurang besar ya. Kurang besar Pak. Sekarang sudah kelihatan? Sudah muncul belum? Sudah Pak. Sudah ya, kelihatan ya. Sudah. Oke. Oke, ingat ya teman-teman ya. Kita 10 tahapan ini adalah untuk menentukan judul ya. Hanya judul ya. Oke, jadi gini. Tahap pertama ya. Ini yang teman-teman sudah bisa lakukan juga ya. Tahap pertama teman-teman mengunduh formnya. Nanti klik saja ya, klik saja ini ya. Klik gambarnya nanti akan mengarah ke drive ini ya. Klik, boleh scan barcode atau diklik barcode-nya ya. Diklik barcode-nya, nanti akan langsung mengarah ke formulir rencana pengambilan tugas akhir. Nah, ini teman-teman isi nih. Tadi yang dijelaskan Pak Bia tuh, ya. Nama mahasiswa, nomornya, nomor HP-nya, ya. Nah, yang bagian bawah ini teman-teman paham nggak tadi? Rencana pengambilan tugas akhir ini, paham nggak ini? Di bagian ini, pengisiannya, paham nggak? Halo? Ya, gini teman-teman. Karena semester 7 ini teman-teman sudah dibolehkan ngambil skripsi di KRS-nya, ya. Jadi sudah boleh ngambil skripsi di KRS-nya, ya. Ah, kalau teman-teman sudah mau merencanakan penelitian di semester 7 ini, ya, sekaligus dengan mata kuliah seminar, sekaligus bimbingan dengan pembimbingnya, silakan teman-teman memilih mata kuliah seminar dan TA, ya, di form ininya, pengambilan tugas akhir ini, ya, pengambilan tugas akhir ya. Tapi kalau misalnya, wah Pak, saya kayaknya belum bisa untuk mengambil skripsi di semester 7, ya sudah, berarti ambil mata kuliah seminar saja. Konsekuensinya, teman-teman hanya sampai pada tahap 5 saja, ya, hanya sampai tahap tahap 5, ya. Kalau ya, kalau teman-teman hanya mengambil mata kuliah seminar saja. Tapi kalau teman merpah, saya bisa Pak. Saya yakin nanti bisa menyelesaikan TA-nya. Atau mungkin ya biar nanti ketika semester 8-nya saya nggak begitu berat ya, penelitiannya atau apa namanya, TA-nya. Saya cicil sekalian Pak di semester 7 mengerjakan TA-nya. Maka pilihlah mata kuliah seminar nanti ketika ngisi KRS dan ambil skripsi atau TA. Ya. Nah, kalau teman-teman memilih di form ini mengisi yang bagian ini ya, memilih mata kuliah seminar dan TA, teman-teman nanti bisa sampai langsung bimbingan ya. Artinya bisa sampai lanjut lanjut ke tahap 6 sampai ke tahap 10. Bisa langsung bimbingan, bisa langsung mengerjakan TA-nya, ya. Bisa langsung bimbingan, bisa langsung mengerjakan skripsinya. Tapi kalau di RKRS yang tidak mengambil skripsi, maka hanya sampai tahap 5 saja. Artinya hanya tak sampai pada tahap teman-teman dapat pembimbing 1 dan pembimbing 2, gitu ya. Nanti bimbingan skripsinya kalau teman-teman sudah mendapatkan, sudah menginput KRS skripsi, mata kuliah skripsi. Oke, paham teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi silakan diisi di ini ya, sesuaikan. Nah, tadi sesuai dengan arah Pak Bia ya. Untuk judulnya, oke. Judul di tahap 1 sampai tahap 5 ini bukan judul harga mati. Itu masih masih bisa berubah. Tujuannya untuk memetakan saja ya. Untuk memetakan bidang IPA sekian, bidang IPS sekian, bidang matematika sekian, bidang ini sekian, bidang pendidikan sekian, ya. Maka teman-teman usahakan ketika mengisi judul paling nggak ada 3 bidang yang teman-teman pilih, ya. Teman-teman pilih, ya. Nah, dan bidang ini misalnya yang pertama bidang bahasa, yang kedua bidang matematika misalnya ya judulnya ya. Nah, gimana sih Pak ngelihat ngelihat judul-judul itu bidangnya apa? Paham, teman-teman paham nggak sih terkait apa namanya, skripsi ini bidang apa ya? Oke, gini misalnya nih. Contohnya ini ya. Contoh ada contoh rencana pengambilan tugas akhir ya. Nabila Cahyaning Putri udah lulus kayaknya ini ya. Misalnya judul pertama,
pengaruh media pembelajaran literasi berbasis permainan monopoli terhadap hasil belajar pendidikan bahasa Indonesia. Ini bidangnya apa kira-kira? Halo? Bahasa Indonesia. Nah, bidangnya bahasa Indonesia. Maka mengajukan pembimbingnya harus dosen bahasa Indonesia. Harus dosen yang bidangnya bahasa Indonesia. Pak, saya tahu dosen bidang bahasa Indonesia dari mana, Pak? Nah, di form bawahnya ada tuh. Oh, karena saya pilih bidang bahasa Indonesia, maka saya harus mengajukan hanya 4 ini yang bisa saya ajukan nama pembimbingnya. Ya, nggak boleh nanti oh apa milih bidang bahasa Indonesia tapi yang diajukan namanya Bu Heri misalnya atau Bu Ros misalnya ya. Nah, jadi silakan sesuai dengan bidangnya ya, dicermati nanti ya judul teman-teman tuh masuk bidang apa gitu ya. Misalnya ini penerapan metode pembelajaran cooperative learning untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Ini kan hasil belajar IPA nih ya. Nah, berarti bidangnya IPA. Maka cari siapa yang dosen di bidang bidang keilmuannya IPA ya. Nah, ini ya teman-teman. Ini harus dipahami teman-teman. Artinya gini, bidang itu nggak bisa berubah ya. Kalau teman-teman sudah dipilih misalnya bidangnya adalah bahasa Indonesia, maka ya nanti pembimbingnya ya hanya yang di ACC itu. Ya, misalnya Pak Anang dan Pak Akbar misalnya ya. Nanti nggak bisa berubah itu. Tapi kalau judul boleh berubah ya. Judul boleh berubah. Jadi di rencana pengambilan tugas akhir ini ya, gini ya teman-teman ya. Di form rencana pengambilan tugas akhir ini ya teman-teman cukup mengisi saja ya. Nggak perlu bimbingan, mungkin ya dengan teman sejawatnya aja ya, dengan rekan-rekannya, dengan temannya saja gitu ya, menyusun judulnya ya, lalu minta eh, pengesahan dosen walinya gitu ya. Itu hanya tadi, hanya untuk memetakan. Tapi nanti ketika sudah masuk ke tahap, nah ini ya, 6 sampai 10, nah ini sudah judul yang fix yang akan diteliti oleh teman-teman dan judul ini akan masuk ke sistem siap tadi. Sistem siap tadi nanti terintegrasi dengan transkrip, terintegrasi dengan surat surat tugas atau SK ya. Nah, itu teman-teman. Maka nggak bisa berubah ya. Tapi kalau masih awal-awal ya, masih di tahap 1 sampai tahap 5 ini masih bisa bisa berubah ya, atau teman-teman masih Pak kemarin saya belum mantap Pak ketika mengajukan, saya boleh bimbingan lagi ya dengan membimbing boleh ya, sampaikan dengan pembimbingnya ya. Kemarin saya ngajukan ini Pak ya, tapi kok saya sekarang pengen berubah ya boleh ya, kalau itu masih di tahap 1 sampai tahap 5 ini ya ya. Nah ini ya, karena di tahap 1 sampai tahap 4 ini adalah untuk memetakan pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya teman-teman. Oke, paham teman-teman ya? Nah, setelah form ini diisi, ya, jangan dikumpulkan di prodi, ya, tapi diunggah, ya, masuk ke tahap 2 nih, mengembalikan form yang telah diisi. Dengan cara bagaimana? Mengunggah di Google Form. Diklik barcode-nya atau di scan barcode-nya nanti akan mengarah ke formnya, ya. Silakan teman-teman formulir yang sudah diisi tadi, ya, formulir ini ya teman-teman ya. Contohnya misalnya ini ya. Ini sudah tanda tangan dosen wali dan dosen dan apa mahasiswa ya. Silakan teman-teman eh, nanti dikembalikan ya di tahap 2 ini mengunggah form tadi ya di di sini. Oke, coba saya lihat di browser lain. Kok di browser sudah mengisi ya. Ya. Nah, ini ya. Tuliskan nama mahasiswanya, nomor induknya, nomor HP-nya, semesternya sampai ke bawah. Nah ini rencana pengambilan tugasnya sesuai dengan yang teman-teman pilih ya. Apakah mata kuliah seminar saja atau sambil ngambil mata kuliah skripsi ya. Tuliskan judulnya ya. Tuliskan usulan pembimbingnya siapa, pembimbing duanya siapa sesuai dengan form yang sudah teman-teman buat tadi ya. Oke, ini ada beberapa judul nih ya. Ini judul 1. Kan tadi kan 3 judul ya. Nah, nanti diinputkan semua di form Google Form ini ya. Form unggahan
rencana pengambilan tugas akhir, ya. Judul keduanya apa, pembimbingnya siapa yang diusulkan, ya. Eh, Judul ketiga siapa, pembimbing itu siapa, ya. Dan terakhir di-upload atau diunggah form, ya, formulir yang sudah teman-teman isi tadi di sini. Nah, selesai di sini, ya, ya, setelah mengisi form itu, ya, maka tahap 3 nanti eh, Pak Bia, ya, ya, akan apa ini, disetujui oleh Kaprodi, ya. Dalam ini Pak Bia, ya, sebagai Kaprodi. Nanti Pak Bia akan menyetujui kira-kira dari 3 yang diajukan tadi dan pembimbing yang diajukan, judul mana yang di ACC dan pembimbing mana yang di ACC, yang disetujui gitu, ya. Nah, nanti judul itu, ya, dan apa namanya, dan pembimbingnya, ya, itu nanti akan masuk, ya, akan digunakan juga sebagai pembagian kelas seminar di semester 7 ini. Nah, teman-teman ada mata kuliah seminar, ya. Nanti di semester 7 ini ada mata kuliah seminar. Nanti teman-teman ada mungkin yang dapat pembimbingnya, ada yang mungkin tidak, ya, tapi nggak masalah, ya. Tapi yang jelas di tahap 4 ini teman-teman sudah mendapatkan pembimbing, ya, dan judul yang disetujui. Ya. Oke. Dari sampai tahap 4 sudah jelas belum, teman-teman? Yuk, kalau ada yang mau tanya, kalau jelas katakan jelas, kalau belum katakan belum. Sudah. Jelas, Pak. Oke, jelas, ya. Oke, terima kasih, ya. Jadi sampai tahap 4 ini, ya, teman-teman sudah dapat pembimbing. Nah, pembimbing itu sampai teman-teman selesai, ya. Jadi disimpan tuh di apa namanya, disimpan pengumumannya nanti, ya. Kalau sudah dapat tahap 4 ini, sudah dapat pembimbing satunya siapa, pembimbing duanya siapa, ini nanti akan berlanjut selanjut sampai sampai teman-teman menyelesaikan tugas akhirnya atau mengerjakan tugas akhir. Jadi misalnya teman-teman kok semester 7 hanya ngambil mata kuliah seminar, kan hanya sampai tahap 4 ini saja nih, ya. Nggak sampai ke tahap tahap 5 saja, ya, nggak sampai ke tahap 10, ya. Maka kalau kalau hanya ngambil mata kuliah seminar saja, hanya sampai tahap 5, berarti semester 8 besok melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke tahap 6 sampai tahap 10 mengisinya, ya. Maka jangan lupa, karena udah lama, ya, udah semester 7 dapat pembimbing, semester 8 mau melanjutkan ke tahap 6 sampai 10, lupa pembimbingnya siapa. Nah, ini repot nanti, ya. Maka nanti jangan lupa tuh, karena pembimbing satu, pembimbing dua tuh yaitu pembimbing selama teman-teman mengerjakan skripsi, ya, menyelesaikan TA-nya, ya. Karena nanti tadi, ya, misalnya teman-teman hanya mengambil mata kuliah seminar saja, nggak ngambil skripsi, kan hanya sampai tahap 5 ini saja, ya, ya. Belum bisa bimbingan skripsinya, atau belum bisa mengerjakan skripsinya, hanya ikuti mata kuliah seminar saja. Maka teman-teman boleh mengerjakan skripsi di semester 8, ya. Nah, semester 8 teman-teman melanjutkan tahap 6 sampai tahap 10, ya. Di tahap 6, ya. Nah, oke. Kalau teman-teman mengambil skripsi di semester 7, maka lanjut ke tahap 5. Langsung ketemu eh, dosen pembimbing yang disetujui. Satu dan pembimbing dua. Untuk apa? Menentukan judul tugas akhir yang akan apa namanya, akan dipilih. Pak, kemarin saya mengajukan di AC judul ini, ya. Tapi saya belum mantap, Pak. Ya, ketemu pembimbingnya nih, yang pembimbing dua. Tapi saya belum mantap, Pak. Boleh nggak judul? Boleh, ya. Atau mungkin nanti judul yang diarahkan oleh pembimbing teman-teman akan berbeda. Nggak apa-apa, nggak masalah, boleh, ya. Nah, nanti, nah, kalau ternyata, yaudah Pak, yaudah Mbak atau Mas, kamu pakai judul itu aja, itu bagus, ya. Kalau pembimbing sudah mengatakan seperti itu atau mungkin meminta mengganti, ya. Nah, silakan nanti disepakati saja dengan pembimbingnya, ya, judul mana yang akan diteliti dalam skripsi teman-teman, ya. Oke.
Ini tahap 5 ya. Jadi konsultasi dengan pembimbing TA yang sudah disetujui di tahap 4 ya. Oke. Nah, kalau misalnya ambil materi kuliah skripsi atau teman-teman semester 8 akan melanjutkan ke tahap untuk mengerjakan skripsinya, maka lanjut ke tahap 6. Apa tahap 6? Nah, ini tahap 6 ini. Teman-teman silakan mengunduh dan mengisi formulir pengajuan judul TA ya. Diklik barcode-nya ya. Ini setelah bimbingan teman-teman ya, setelah berkonsultasi dengan dengan pembimbing 1, pembimbing 2 ya, sambil membawa formulir ini. Apa isinya, Pak? Ini formulir ini ya. Isinya eh, usulan judul ya. Usulan judul TA yang sudah di-ACC oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Nah, ini ya. Maka nanti kalau teman-teman di tahap 4, tahap 5 sudah dapat judulnya yang disetujui oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2, silakan formulir ini diisi ya. Nama mahasiswa, NIM, judul yang sudah di-ACC ya oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tuliskan di sini judulnya ya, mintakan tanda tangan pembimbing 1 dan pembimbing 2-nya ya. Oke, form ini ya. Setelah itu, setelah ditandatangani pembimbing 2, di-scan ya. Kemudian diunggah. Masuk ke tahap 7. Mengunggah formulir pengajuan judul TA ya. Ini hak abaikan ya, beserta surat pernyataan ini sudah dihapus, sudah nggak ada lagi surat pernyataannya, hanya mengajukan eh, ini aja, formulir ini aja ya, formulir judul. Artinya teman-teman akan mengusulkan judul yang sudah teman-teman sepakati dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Silakan diklik, silakan diunggah di sini ya. Di sini ya, namanya siapa, NIM-nya ya, judul TA-nya apa, nama itu siapa, nama pembimbing 2 siapa, dan diunggah form yang sudah ditandatangani oleh pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Nah, ini. Oke, ya. Sampai ke tahap 7. Nggak berhenti di situ. Langsung ke tahap 8. Jadi ini nggak berhenti teman-teman ya. Selesai diunggah, setelah teman-teman mengunggah di tahap 7, unggah formulirnya, teman-teman langsung buka siap juga. Apa itu siap? Nah, ini ya. Di sini ya. Ini saya nggak punya akses ke menu mahasiswa sih ya. Jadi kurang tahu bagaimana tampilan di mahasiswa. Tapi nanti di sini ya, di sistem ini teman-teman akan mengisikan ya. Tahap ini teman-teman ya, tahap 8. Oke, saya besarkan karena ini juga penting ya. Di tahap 8 ini ya, teman-teman akan mengisikan ya beberapa data di sistemnya yang sudah diunggah ya sesuai dengan formulir yang sudah diunggah di tahap 7 ya. Ini penting ya. Karena kalau teman-teman di sini salah ya, makanya nanti harus belum selesai ya. Ya, belum selesai. Jadi teman-teman belum bisa bimbingan ya. Kalau tahap 8 ini masih salah ya, atau ada kesalahan ya, jadi nggak bisa ke tahap selanjutnya dan nggak bisa melaksanakan ya bimbingannya ya. Nah, gini teman-teman, ketika mengisi siap, pertama yang harus diperhatikan adalah judul ditulis huruf dengan kapital semua. Nih ya, perhatikan ini nih. Judul teman-teman di sistem siap, meskipun di formulir kemarin nggak mungkin ya di formulirnya nggak kapital, tapi mungkin kecil dan campur ya. Tapi ketika mengisi siap itu harus ditulis kapital semua. Ya, teman-teman ya. Oke. Yang kedua, ini penting ini karena kebanyakan kejadian di situ tuh salahnya tuh. Kalau misalnya nanti dia itu salah mengisi, ya nanti oleh Kaprodi yang memvalidasi pengajuan TA teman-teman akan ditolak. Kalau ditolak gimana? Nanti sesuai dengan apa kesalahannya ya. Nanti ada komentarnya saya tunjukkan ya. Oke. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Judul ditulis harus dengan huruf kapital semua, ya.
Kemudian istilah asing pada judul ditulis dengan huruf miring. Misalnya pakai problem based learning, itu kan istilah asing ya. Maka ditulis dengan huruf italik ya atau miring ya. Dan kata kuncinya ya. Kata kunci dari judul teman-teman itu apa? Ya. Kata kuncinya juga dituliskan di sistem siap itu ya. Nah, setelah teman-teman di tahap 8 sudah mengisi siap, ya, tugas teman-teman menunggu validasi dari Kaprodi oleh Prodi ya. Nah, kalau nanti ternyata sudah sesuai ya antara yang diisikan di siap dengan yang diformulir sudah sesuai, nanti akan di ACC ya. Nanti teman-teman di siap ini juga menuliskan siapa pembimbing satu, siapa pembimbing dua itu jangan salah juga ya. Harus sama dengan yang diformulir yang diajukan. Jangan berbeda ya. Nah, kalau misalnya salah mengisikan, nanti akan ditolak oleh Kaprodi atau oleh Prodi. Ya, kalau ditolak, maka teman-teman harus ulangi lagi. Ulangi mana? Ya mungkin tergantung kesalahannya. Kalau misalnya kesalahannya adalah, oh ternyata judulnya ditulis kecil semua, ya nanti di sistem siapnya diperbaiki. Ya, gitu teman-teman ya. Nah, kalau ternyata sudah betul antara formulir dengan di siapnya sudah sesuai dan Kaprodi melihat sudah betul semua, maka akan di ACC ya nanti akan diterima dan teman-teman sudah masuk ke sistem siap tadi ya. Sudah masuk ke sistem siap, nanti teman-teman sudah bisa bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 ya. Nah, yang harus diperhatikan nanti teman-teman ketika bimbingan dengan pembimbing 2, meskipun offline, teman-teman harus mengisikan juga di siapnya. Agar apa? Agar tadi syarat bimbingan 12 kali terpenuhi, gitu ya. Karena untuk syarat ujian skripsi nanti itu teman-teman minimal harus bimbingan 12 kali. Kalau baru bimbingan 5 kali, baru 10 kali nanti harus ngisikan dulu ke siap, gitu ya. Maka maupun bimbingan offline atau online, kalau online kan jelas ya tercatat ya di siap. Tapi kalau bimbingan offline kadang-kadang lupa nih, ya. Bimbingan offline teman-teman juga mencatatkan ya hasil masukan-masukan yang diberikan oleh pembimbing ya itu ke sistem siap ya agar tercatat sebagai bimbingan juga gitu ya, teman-teman ya. Nah, ketika sudah tahap 9 divalidasi dan disetujui oleh Kaprodi, maka selesai tahapannya ya. Teman-teman sudah dapat judul dan sudah masuk ke sistem siap ya, dan itu teman-teman bisa bimbingan ya dan melakukan penelitian ya. Penelitian mengerjakan skripsinya. Oke. Itu teman-teman ya. Jadi ada 1 ya, 2, 3, ada 10 tahapan ini ya. Teman-teman harus cermati ya. Jangan sampai nggak boleh ya. Misalnya dari tahap tahap 7 ya atau tahap 6 ya langsung ngisi siapnya, langsung ngisi di sistem ini ya. Nah, itu juga nanti sama sama prodi akan atau karprodi akan ditolak itu nanti, akan di-reject ya. Ya. Maka unggah dulu formulir pengajuan judulnya, baru nanti isi ini langsung ya. Atau jangan juga cuman unggah formulir berhenti, tidak mengisikan di siap ya. Karena Kaprodi itu mencocokkan ya, mencocokkan antara yang disetujui oleh pembimbing dengan yang disiap gitu ya, teman-teman ya. Ini kalau berbeda gitu kan, ya nanti akan ditolak oleh Kaprodi ya. Atau ada salah tadi menulis hurufnya kecil semua ya, ya nanti akan ditolak ya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, silakan jika ada pertanyaan. Halo? Tidak ada, Pak. Oke, jelas ya. Kalau gitu Tidak saya ada, Pak. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini saya tunjukkan beberapa kesalahan ya, teman-teman ya. Nah, ini beberapa kesalahan, sorry, sebelum ke sana, ingat teman-teman, di tahap 9 ini itu tidak ada notifikasi yang masuk ya. Jadi ketika teman-teman mengisikan mengisikan apa namanya? Mengisikan judulnya, pembimbingnya di siap ya. Setelah divalidasi oleh Kaprodi misalnya ditolak atau diterima, itu tidak ada notifikasi masuk ke email atau ke HP. Jadi teman-teman harus secara berkala membuka sistem siapnya. Bagaimana progres dari pengajuan judul tadi? Apakah diterima atau
ditolak ya. Kalau ditolak, nah ini keseringan kesalahan yang sering terjadi ketika teman-teman apa namanya mengajukan memasukkan sistem di siap ya. Yang pertama, judul diisikan di siap tidak menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya nih ya. Tadi kan syaratnya harus kapital semua ya. Tapi kalau teman-teman nulisnya seperti ini ya, pengembangan bahan ajar berbasis cerita bergambar. Ini kan kecil semua nih hurufnya nih. Maka langsung apa? Nah, nanti akan ditolak oleh prodi ya, dan akan lihat tuh, akan ada statusnya ya. Jadi setiap penolakan di sistem siap itu ada catatannya, apa kesalahannya gitu ya. Misalnya contohnya ini nih. eh, Informasi kesalahannya ya. Cermati dan patuhi alur penulisan judul menggunakan huruf kapital. Silakan ulangi mengisi siap ya. Berarti teman-teman kesalahannya apa? Judul ditulis tidak huruf kapital di sini nih. Ya, maka teman-teman harus dibuka siapnya ya, dicek di siapnya ya. Dan notifikasi ini teman-teman ya, pemberitahuan ini hanya ada di siap ya. Jadi nggak masuk email, nggak masuk WA. Jadi teman-teman harus secara berkala ngecek ya. Misalnya hari ini mengajukan, ya 2 hari lagi dicek, 3 hari lagi dicek, 4 hari dicek, gitu ya. Nanti dilihat progresnya ya, apa sudah divalidasi atau belum ya. Kalau kalau sudah ya apa itunya, statusnya, apakah diterima atau ditolak. Kalau ditolak apa, ditolak alasan tolaknya, nanti ada di sini semua nih, ya. Nah ini kesalahan pertama, maka teman-teman harus cermati nih, ya. Kalau ini dilanggar ya akan ditolak, ya. Maka belum bisa masuk ke sistem. Oke. Yang kedua, kesalahan yang kedua, tidak mengirimkan form ya, atau dia tidak unggah form di tahap 7 langsung ya. Setelah di ACC oleh pembimbing, dia kan senang banget nih biasanya nih mahasiswa nih. Wah, di ACC pembimbing 2 nih. Dia lupa ngisi siap, lupa mengunggah di Google Form tahap 8 teman-teman ya. Di tahap 8. Nah, ini di tahap 7 ya. Di tahap 7 ya. Dia langsung ngisi siap. Oh, saking senangnya ya, saking senangnya di ACC oleh pembimbing ya, dapat judul gitu kan, dia langsung ngisi ke siap. Nah, nanti otomatis akan ditolak oleh sistem ya, oleh Kaprodi ya, oleh prodi. Karena apa? Tadi dia melompati ya, melompati tahap 7 yang harusnya dia unggah dulu formulirnya ya, baru mengisi siap, dia tidak melaksanakan tahap 7 ini ya. Maka apa? Ya ditolak ya. Bukti ACC judul apa, keterangannya di sini nih. Data ini ditolak dengan keterangan bukti ACC judul yang ditandatangani pembimbing belum dikirimkan melalui Giform. Ya. Berarti mahasiswa ini udah bener nih, bener semua judulnya sudah betul, tapi dia tidak mengunggah formnya di tahap 7 tadi ya. Ya maka langsung ditolak. Ya, ini contohnya ya. Maka nanti hindari kesalahan ini ya. Yang ketiga, apa kesalahannya? Mahasiswa kadang-kadang salah memilih pembimbing di siap, tidak sesuai dengan yang diajukan di form. Mungkin salah ketik dia ini, ya. Bisa jadi terbalik tuh. Pembimbing satunya harusnya Bu Heri misalnya, ya. Pembimbing duanya harusnya Bu Kristi, tapi dia isi kebalik misalnya. Pembimbing satunya Bu Kristi, pembimbing duanya Bu Heri, ya. Atau kebalikannya, ya. Maka ini kalau Pak, kok Kak Bri tahu? Ya kan mencocokkan dari form yang teman-teman unggah tadi, ya. Ya. Maka tadi harus sesuai tuh yang diisikan di siap dengan form yang disetujui oleh pembimbing. Ya, pembimbing punya siapa, pembimbing siapa, jangan sampai kebalik. Ya, sesuai dengan yang ada di form yang teman-teman sudah unggah di tahap ketujuh sebelumnya. Ya, nah ini ya kesalahan ketiga, kesalahan pemilihan pembimbing sama ya. Jadi salah mungkin mungkin si mahasiswa ini salah salah ini ya, salah salah apa namanya, salah mengklik ya. Nah, di sini kan ini juga salah semua ini ya. Di judul ini ya, judulnya dia kecil semua ya. Pembimbingnya salah semua ini. Masa ada dosen ekonomi membimbing mahasiswa PGSD, kan nggak nyambung ya. Nah, ini juga salah. Ini mungkin salah klik dia ini ya. Kurang cermat ya. Maka sesuaikan nanti ketika memilih nama pembimbingnya ya, antara yang di form dengan yang di sistem ya, itu harus sama ya, jangan sampai salah klik ya.
Pak kalau salah gimana ya sudah nggak usah nangis ya, nggak usah putus asa, yuk diperbaiki saja gitu kan. Karena nanti di setiap catatan penolakan tuh pasti ada keterangannya. Salah saya apa Pak? Gitu kan. Kesalahannya apa sih gitu ya. Nah jadi nggak usah nangis, nggak usah terus lari-lari, nggak usah ya. Langsung aja diperbaiki. Oh ternyata saya salah nih nulis form judulnya. Oh ternyata saya salah ngisi nih bimbingnya. Oh ternyata saya kebalik nih bimbingnya. Karena nanti jelas tuh ya, sudah jelas apa kesalahannya ya. Nah ini ya, jadi nggak usah galau, perbaiki saja, ajukan lagi, ya, ajukan lagi. Kalau misalnya teman-teman kok belum mengisi form, maka nanti ngisi dari awal lagi, ya, siapnya. Ya ini teman-teman ya. Nah ini contoh pengajuan judul di siap yang disetujui. Kalau misal statusnya data ini sudah disetujui, warnanya hijau ya. Kalau tadi ditolak pasti warnanya merah. Gampang mencireninya. Apakah judul pengajuan di siapnya diterima ditolak gampang. Kalau dia statusnya merah gini berarti ditolak. Kalau warnanya hijau ya berarti setujui oleh Kaprodi. Artinya sudah divalidasi ya dan tahap 10 sudah selesai ya. Teman-teman boleh bimbingan, boleh melanjutkan ke proses penyelesaian tugas akhir skripsinya ya. Nah, ini teman-teman ya. Data ini sudah disetujui dan SK sudah dibuat ya dan tidak dapat dibatal atau ditolakkan. Individu juga belum. Nah, titip Aku aja dari yang pedoman plus TA link di WA oleh Mbak Retno. berapa ya? 3 atau 4 Maksudnya ya? di 3 teman atau TA 4? di web ada ya? Di share 3. Nah, di TA 3. Kalian tinggal berapa? di tugas akhir bagian atas Mbak Ono. Yang Indo? Indo udah. Oke, teman-teman dari sini ya. Iya. Di bagian calls. Ini ya beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya sehingga validasi di siapnya ditolak ya. Ingat teman-teman, ini nggak ada notifikasi di email dan di WA. Jadi teman-teman harus secara berkala setelah mengunggah, ya tapi jangan sehari mengajukan besok dicek langsung minta dituntut di ACC jangan ya. Paling nggak ya 3 hari, 4 hari, 5 hari tergantung nanti yang masuk ya. Nah nanti silakan secara berkala dicek ya. Pengajuan saya, judul saya di siap, apakah diterima atau ditolak. Kalau ditolak, apa kesalahannya? Langsung perbaiki, nggak usah galau-galau ya, nggak usah nangis-nangis ya, langsung saja perbaiki ya. Kalau ternyata di ACC silakan lanjut ke tahap selanjutnya apa, bimbingan dengan bimbing 1 ya, mengerjakan bab 1 sampai bab bab 3 ya, sampai selesai ya. Oke itu teman-teman ya, jadi alur-alur yang tadi ya eh, apa namanya prosedur MPTA ya teman-teman ya, yang bisa saya sampaikan ya. Ingat ya. Jadi tahap 1 sampai tahap 10 ini hanya sampai judul ya. Judul skripsi ya. Kalau tahap 1 sampai tahap 5 ya, ini bagi yang di KRS-nya besok hanya mengambil mata kuliah seminar saja ya. Jadi dia berhak sampai dapat pembimbing 1 dan pembimbing 2 dan judul bayangan ya, judul kira-kira ya untuk bimbingan dengan pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang disetujui ya. Tapi kalau teman-teman di KRS-nya besok mengambil tugas akhir atau skripsi ya, ngambil seminar, ambil dua-duanya ya, seminar dan skripsi, maka teman-teman upayakan dimanfaatkan itu semua ya sampai selesai di tahap 10 ya. Kalau teman-teman sampai hanya ambil mata kuliah seminar, berarti tahap 6-nya itu di semester yang akan datang. Ya, teman-teman mengisikan ya sampai ke tahap selanjutnya atau melanjutkan ke tahap 6 sampai tahap 10 ya. Halo teman-teman, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, ada Ya, pertanyaan? bisa, Pak. Silakan jika ada pertanyaan yang belum belum jelas dari penjelasan saya atau mungkin Bu Murni, Bu Besti mungkin bisa mau menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa juga menjadi masukan dari teman-teman, mungkin pengalaman membimbingnya kemarin.
Bu Ida, Boleh bertanya Pak Khotim? boleh Bu Murni, silakan. Oke, tadi eh, ada dua pilihan, nggih, Ya, untuk semester 7 ya. ya, Boleh seminar saja atau boleh seminar plus TA langsung. Ya, ya. jadi ada dua mata kuliah ya. Hmm. Nah, ketika mengambil seminar dan TA sekaligus, namun ada beberapa mahasiswa yang misalnya pengen mengulang nih Pak, misalnya dapat C atau D gitu ya, pengen mengulang mata kuliah itu juga boleh ya? Boleh. Halo, Nggih, boleh Bu Murni. gitu Ya, ya. yang penting SKS-nya tadi tidak melebihi ya. Nggih, nggih. Nah, jadi misalnya dia misalnya mau mengulang di semester sebelumnya karena mungkin nilainya dapat E ya atau dapat D gitu ya. Nah, itu nanti boleh ya mau ngambil TA juga ya. Asalkan tadi jumlah SKS-nya SKS ya. jumlah SKS-nya Nggih. ya itu eh tidak melebihi ya. Nggak sampai misalnya sampai 28 SKS nggak boleh ya. 21 lah ya atau dua itu pun tergantung IP-nya teman-teman mahasiswa ya. Boleh maksimal ngambil berapa semester itu tergantung IP-nya teman-teman ya, IPK teman-teman ya. Seperti itu umurnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Khotim. Oke, baik sama-sama. Silakan dari teman-teman mahasiswa. Ini kayaknya udah paham semua nih, Pak. Ada yang tanya ini. Tadi yang Hmm. yang menarik itu yang disampaikan Mbak Khotim tadi terkait dengan kalau misalnya ada yang salah ya udah jangan nangis gitu ya. Yang Iya, penting diganti aja, nggak diubah usah aja gitu galau, ya. Nah ini betul ya. dalam ini ya teman-teman tadi itu kan langkah 1 sampai 5 ketika teman-teman itu hanya memilih mata kuliah seminar saja gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman plus TA berarti sampai tahapan 10 itu baru dapat satu judul ya. Baru judul ya Pak Khotim ya. Betul, ini baru Nah, judul, itu belum nanti penelitian ketika ini. iya, ketika teman-teman nanti juga apa namanya konsultasi diskusi dengan dua dosen pembimbing ya skripsi ya, itu bisa jadi ya akan ada perubahan judul lagi gitu ya. Bahkan Ya, ada yang mau betul, ujian ya Pak Hotem ya, itu juga betul. ada perubahan judul gitu ya. Atau setelah Ya, ujian juga ada perubahan judul gitu ya. Itu iya, hal betul. yang sangat biasa ya teman-teman. Heeh. Penting teman-teman melalui proses itu dengan bahagia dan semangat itu aja sih. Iya, nggak usah galau, nggak usah Ya nangis nggak ya. usah galau gitu ya. Heeh. Biasa ya, Biasa aja gitu gitu. ya. Itu bagian tantangannya ya. Dan dosen-dosen kita itu sangat sangat humanis sekali ya. Bu Murni, Bu Betul. Besti gitu ya sudah membimbing ya. Itu sangat kalau diajak diskusi gitu ya. Ini sebenarnya tergantung teman-temannya ya. Teman-temannya kalau misalnya terbuka menyampaikan apa kendalanya, yang penting muncul aja gitu kan ya. Pasti dilayani, Betul. pasti selesai. Ya Bu Iya, Murni ya. betul, betul. Ya nggak ada ceritanya mahasiswa PGSD itu bimbingan terus nggak selesai itu nggak ada ya. Pasti Iya. selesai itu ya. Yang penting mau datang ya, ada kendala apa ya, sampaikan ya pasti dilayani oleh pembimbingnya ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman Betul. ya. Jadi nanti juga ya, tapi tadi ya teman-teman ya, pembimbing itu juga manusia ya. Mereka juga punya karakter yang berbeda-beda ya. Yang mungkin harus teman-teman pahami ya, yang harus teman pahami. Sebenarnya udah jelas alurnya. Ini mungkin saya jelaskan juga ya. Sudah jelas alurnya. Artinya gini, apa bedanya pembimbing satu dan pembimbing dua? Ya, sudah disepakati ya di pedoman akademik atau di pedoman TA itu sudah jelas ya. Pembimbing satu ya itu membimbing konten skripsinya ya, konten prosedur penelitiannya ya, kemudian konten di bagian pendahuluannya, misalnya latar belakangnya udah nyambung atau belum, logis atau tidak, masalahnya udah benar belum, metodenya sudah benar atau belum gitu ya. Sampelnya misal kuantitatif udah bener belum jumlahnya gitu kan, analisisnya udah benar atau belum, itu membimbing satu. Membimbing dua itu lebih ke teknis penulisan ya, ada typo-typo mungkin marginnya kurang, nah lebih ke teknis penulisannya ya. Jadi nanti biasanya sudah paham kok teman-teman bimbing teman-teman dosen bimbing itu ya, dia akan melaksanakan sesuai dengan perannya. Jadi nggak mungkin membimbing ya, mungkin sedikit-sedikit lah, mungkin sedikit-sedikit ya akan membimbing ke konten yang membimbing dua. Tapi tadi pembagiannya ya, pembimbing satu fokusnya ke konten skripsinya, pembimbing dua tuh ke teknis penulisannya ya, gaya selingkungnya, layoutnya dan lain sebagainya ya. Nah, jadi
insya Allah nggak akan ada tuh bentrok ya antara pembimbing dengan mahasiswa atau pembimbing dengan pembimbing dua ya. Artinya yang penting teman-teman masih mau bimbingan aja itu pasti selesai itu nanti skripsinya ya. Oke. Selanjutnya tadi mungkin ingin nyampaikan ini sedikit ya, menambahkan dari Pak Bia ya. Ini tentang rekognisi ujian skripsi tadi itu ya di halaman 40 dan halaman 41 di pedoman tugas akhir ya. Apa sih Pak benefitnya? Yang pertama ya, teman-teman tuh nggak ujian skripsi ya. Biasanya itu juga beberapa teman-teman yang mengajukan itu nggak revisi. Jadi langsung langsung apa? Langsung dapat pengesahan tuh ya. Nggak revisi, nggak nyari-nyari pengesahan gitu. Maksudnya apa? Nggak nyari-nyari tanda tangan dosen ya. Karena kadang-kadang tanda tangan untuk ke dosen itu juga membutuhkan effort ya, membutuhkan usaha tuh. Janjian dulu gitu, dan lain sebagainya ya. Tapi ketika teman-teman nanti mengajukan rekognisi ini, artinya sudah punya artikel terbit ya. Apakah di Sinta 3, Sinta 4 ya, publish ya, atau mungkin lebih Sinta 1 atau Sinta 2 atau bahkan Scopus ya. Teman-teman nggak ujian skripsi dan nggak revisi skripsi dan nggak cari pengesahan ya, itu sudah langsung dapat tuh ya. Biasanya jadi teman-teman gini, setelah ujian skripsi itu belum selesai loh masalah tuh, teman-teman harus merevisi lagi tuh, masih panjang itu ya kan. Bahkan kalau kita biasanya kalau menguji itu ya hanya diberi waktu seminggu merevisinya ya. Tapi kalau teman-teman mengajukan rekognisi ya itu nggak seribet ketika ujian skripsi gitu kan ya. Itu yang saya amati. Kemarin ada mahasiswa saya mengajukan rekognisi ya, dia terbit di Sinta 42 artikel ya. Ya sudah, dia mengajukan sesuai prosedur ini ya. Prosedur di H ini ya. Ya sudah, dia hanya mengajukan dan dia nggak merevisi karena skripsi sudah oke, itu kan sudah oke, langsung dapat pengesahan, ya udah langsung mendaftar apa yudisium ya kan. Nah tapi kalau ujian skripsi itu teman-teman harus merevisi lagi nanti gitu kan, harus bimbingan lagi ya, mencari tanda tangan pembimbing satu, pembimbing dua, penguji satu, penguji dua ya, ketua sekretaris ya. Ya, jadi usahanya lebih masih masih besar ya setelah ujian tuh ya. Nah oke, ya ini hanya sekilas informasi ya, ya nggak usah jauh-jauh dulu lah ya. Paling nggak teman-teman sudah paham alur tadi ya, alurnya apa namanya MPTA ini ya, sudah dapat judul yang mantap yang akan diteliti di skripsinya ya. Nah, nanti terkait ide penelitian dan lain sebagainya nanti akan disampaikan di lain kesempatan ya. Di nanti ada workshop yang disampaikan oleh Pak Bia tadi ya, ada workshop penulisan TA ya. Nanti akan di workshop itu nanti akan disampaikan juga bagaimana pemanfaatan AI. Ini menarik nih teman-teman ya. Bagaimana pemanfaatan AI ya untuk mempercepat ya atau mempermudah teman-teman menyelesaikan tugas akhirnya ya. Oke, gitu teman-teman. Silakan. Masih ada yang menanyakan tidak? Oh iya, satu lagi. Saya baru ingat satu lagi ya. Oke. Ini masih di halaman prosedur layanan masa persiapan TA ya, tugas akhir ya. Di website ya, teman-teman, ini juga untuk keperluan prodi ya. Silakan nanti ya, ketika mau ke lapangan atau dalam mau meneliti ya, atau melaksanakan penelitian ya, teman-teman juga membuat surat perjanjian kerjasama pelaksanaan penelitian ya, skripsi ya. Ini nanti silakan diunduh ya, ada di bagian sini ya, di tabel di di tahap-tahap ini nggak ada tapi di tabel ya di website ya. Format suratnya ada di sini ya, bisa diunduh nanti diklik ya. Format surat seperti ini ya. Ini silakan teman-teman bawa nanti ke lokasi penelitiannya di sekolah mana gitu ya. Nanti silakan dibuat ya. Ya. Teman-teman perlu mengisikan beberapa hal. Nih yang merah-merah teman-teman isi nih ya. Ya, misalnya ya, teman-teman fokusnya aja di sini nih, di yang warna merah ini aja ya.
Di SD misalnya di SD Karangmulyo misalnya ya, contohnya ya SD Karangmulyo ya. Nanti ketika atau ini mau penelitian atau sedang penelitian ya surat ini ya. Tapi setelah penelitian harusnya diharapkan sudah punya surat ini ya, sudah punya SPK ini ya. Ini formatnya di web juga ya. Nanti meminta nomor surat di sekolah ya. Ini diisi nomor surat di sekolah ya. Nanti yang kedua yang merahnya nama lengkap Kaprodi ya. Siapa nama lengkap Kaprodinya nanti sesuai dengan yang menjabat Kaprodi ya. Kemudian nama kepala sekolahnya siapa? Lengkap beserta gelar. Ini diisi semua nanti oleh teman-teman ya. Jadi yang warna-warna merahnya teman-teman isi semua ya sesuai dengan lokasi teman-teman lakukan penelitian. Judul penelitiannya apa, tanggal berapa sampai tanggal berapa penelitiannya, ya kan? Tempatnya di nama sekolahnya apa, ya. Ya, kemudian tanggal pelaksanaannya kapan dan alamat sekolahnya kapan, ya. Ini dilengkapi semua, ya. Yang warna-warna merah ini dilengkapi semua, diisi semua, ya. Kalau sudah selesai, di datanya disesuaikan dengan lokasi penelitian teman-teman, ya. Silakan teman-teman mintakan tanda tangan ke Kaprodi ya, kemudian ke kepala sekolah ya, kemudian ke dekan ya, ya nanti ke dekan ya, nanti dicap sekalian di sana ya. Setelah itu teman-teman simpan ya, bisa juga langsung di scan diunggah ke form ini bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini ya. Oh ya, misalnya teman-teman nanti tugas akhirnya kok membuat produk, membuat media misalnya, maka teman-teman juga membuat surat pernyataan pemanfaatan media, ya. Kelihatan nggak ini? Ya, surat pernyataan pemanfaatan produk, ya. Misalnya teman-teman buat media pembelajaran, ya nanti dibuat ya. Buat suratnya ini juga, ya. Formatnya di sini ya, teman-teman langsung unduh, nanti langsung mengunduh format suratnya, ya. Nanti ini ditandatangani oleh kepala sekolah tempat penelitian, ya. Diisi semua data-data ini, ya, diisi kop sekolahnya, ya. Oke. Nah, kemudian nanti teman-teman unggah juga di bagian ini, ya, di form ini, ya. Ini akan sangat bermanfaat ya, terutama untuk prodi ya, untuk akreditasi ya. Jadi teman-teman perlu juga mempersiapkan dokumen ini juga ya. Oke, Ya apa gitu? silakan ada yang mau tanya? Oke, ada pertanyaan Ya, dari Kak. Anet ya. Izin bertanya Pak, ketiga judul itu apakah boleh di bidang yang sama? Misalnya saya memilih bidang matematika, nah saya mengajukan judul bidang matematika semua. Ya, tadi sesuai arahan Pak Bia ya. Jadi usahakan tiga bidang, ya, ya, tiga tiga bidang, ya, tiga bidang judul. Jadi nggak boleh sama, ya. Usahakan tiga bidang, ya. Nah, kalau judul nanti tadi ya, judul masih bisa berubah kok, ya. Tapi bidangnya nggak bisa ya. Nah, jadi teman-teman judulnya harus tiga ya. Tapi nanti eh, salah satu pembimbing ya yang teman-teman ajukan itu pasti akan di ACC ya. Bisa jadi dua-duanya gitu ya. Itu nggak pasti ya. Ada beberapa apa namanya beberapa kasus ya pembimbing duanya diganti atau misalnya diganti ya. Nah, itu nanti yang menentukan Pak Kaprodinya ya, Pak Bia ya. Jadi usahakan teman-teman mengajukan tiga bidang tadi ya, tiga bidang ya. Boleh boleh mau bahasa Indonesia atau matematika atau IPA atau kesenian atau kependidikan ya. Nah itu silakan nanti diajukan ya. Dan pembimbingnya sesuai dengan bidangnya juga ya. Nah jadi teman-teman usahakan ya tiga bidang ya. Jangan hanya satu bidang ya. Agar apa? Ya nanti tadi ya
apa namanya pendistribusian apa namanya pembimbing itu akan merata. Oke, gitu Mbak Anet, sudah jelas? Sudah, Pak. Terima kasih. Oke, yang lainnya silakan. Maaf, Pak Tim izin bertanya. Oh ya, Bu Besti silakan. Kalau untuk pengisian tadi surat apa nih perjanjian dengan Sekolah, sekolah nih. ya. Nah, itu kapan Pak? Setelah selesai penelitian kah atau sebelum penelitian? Oke, intinya gini, intinya setelah intinya teman-teman ini kan sebenarnya surat ini surat dasar ya, dasar untuk mengajukan penelitian ya dengan sekolah ya. Boleh di ketika di awal atau boleh di akhir. Yang penting setelah selesai penelitian teman-teman membawa surat ini ya, mengembalikan surat SPK namanya ini ya, SPK ke prodi ya, untuk untuk dikumpulkan atau mau diunggah juga boleh ya. Boleh monggo nanti mau diunggah lewat web atau dikumpulkan boleh. Pilih salah satu. Yang penting sudah mengumpulkan surat ini ya. Monggo nanti teman-teman, oh saya mungkin di awal Pak ketika mau mengajukan penelitian boleh ya. Oh di akhir setelah selesai penelitian boleh. Yang penting intinya surat ini dibuat ya, dan dikumpulkan sebagai landasan ya kegiatan penelitian antara eh, teman-teman mahasiswa PGSD dan tempat sekolahnya. Seperti itu Bu Besti. Oke. Kalau misalnya dalam satu sekolah itu ada beberapa mahasiswa yang penelitian di situ, cukup satu saja atau gimana Pak? Oke, kalau misalnya ada satu ya, ada satu sekolah itu sama, itu baiknya kalau mau kolektif nanti mungkin beda suratnya Bu Besti. Nanti harus Hmm. ada nama-nama mahasiswanya. Boleh ya, boleh sebenarnya kolektif boleh. Nanti bisa kita buatkan ke prodi saja ya. Nanti akan saya buatkan formatnya ya, yang versi kolektif ya. Misalnya, oh 3 orang atau 4 orang. Nanti satu surat nggak apa-apa. Satu surat ini nggak apa-apa. Nanti akan kita buat. Yang penting datang ke prodi aja. Datang ke prodi, melapor, Pak, saya bertiga di tempat penelitian yang sama, ya di sekolah yang sama, tempat penelitian nanti akan saya buatkan suratnya sekalian, SPK-nya ini. Tapi kalau sendiri-sendiri, silakan diisi sendiri saja, ya. Kalau cuman dia sendirian di sekolah itu ya berarti ya dibuat sendiri ya, nanti dicetak sendiri ya, dan dimintakan pengesahan ke sekolah sendiri. Seperti Oke, itu. baik Pak. Terima kasih Pak Hotim. Ya, Oh ya, oke. izin bertanya lagi Pak. Silakan. Tadi ada yang bertanya, apakah semakin cepat mahasiswa mengisi Google Form tadi yang pengajuan TA akan Mm-mm. semakin cepat juga dia mendapatkan pembimbing? Atau tetap di batas waktu tanggal 28 Agustus nih? Oke. Oke. Jadi kalau pembimbing itu nanti akan satu pengumuman, Bu. Ya. Di tahap 4 ini Oke, pengumumannya bareng semua nih. Ya. oke. Nah, jadi pembimbing satu, pembimbing duanya siapa nanti jadi satu pengumuman sekaligus pengumuman pembagian kelas seminar. Nah, Oh, nanti baik. seperti ini pengumumannya. Mungkin saya bukakan ya. Ada ada kok di web itu PTA. Nanti nah ini ya, pengumuman kelas seminar dan dosen pembimbing tugas akhir. Nah, ini ya. Hmm. Ini ya. Ini pengumuman apa? Pengumuman kelas seminar ya. Oke, bentar. Bukan ini kayaknya. Berarti untuk pengumumannya itu eh, sebelum KRS online atau setelah KRS online ya, Pak? Sebelum sebelum mulai kuliah nanti. Setelah Sebelum setelah kuliah. KRS kan mereka kan ngisi KRS dulu ya, Oh, ngambil kalau kelas seminar. misalnya mahasiswa input dia ngambil TA, Pak, di Mm, semester 7. mm. Terus nanti munculnya apa, Pak? Dosen langsung dosen pembimbing atau gimana? Nanti semuanya dapat
langsung dapat dosen pembimbing semua Bu di semester 7 ini. Nah Oh, ini misalnya nih. Jadi di mata kuliah seminar itu ya nanti mahasiswa sudah dapat pembimbing. Sudah dapat otomatis berarti nih. dan pembimbing ini berlaku sampai mereka selesai TA. Oh iya iya iya. Keseringan kejadian itu semester 7 hanya ngambil seminar, semester 8 mau ngambil skripsi, dia lupa pembimbingnya siapa, gitu kan. Nah, itu. Nah, ini repot ini, gitu kan. Sering terjadi ya. Mm-mm. Karena tadi kan semester 7 hanya ngambil seminar saja, ya toh. Mm-mm. Semester 8 dia mau ngambil TA, kan lanjut ke tahap ini ya, ke tahap 6 ya, Enam. sampai 10 ya. Nah, ini kan Mm-mm. harus ngunggah ini toh, harus ngunggah judul Ya. lagi kan yang di-assess oleh pembimbing, Mm-mm. pembimbingnya dia lupa gitu kan. Nah, ini nanti kita ngecek lagi tuh ya. Maka nanti teman-teman kalau sampai semester hanya ngisi di tahap sampai tahap 5 atau hanya kelas seminar saja, ini jangan lupa nih nama pembimbingnya karena ini berlaku sampai teman-teman selesai nanti. Nggak berubah pembimbing ini. Hmm. Kalau judul bisa berubah selama sebelum sampai ke tahap 10 tadi. Belum sampai ke masuk sistem. Itu masih bisa berubah judul itu ya. Tapi mentok-mentok banget kalau misalnya nanti ketika ujian, oh ini judulnya nggak sesuai, ini harus diubah atas masukan penguji, itu baru boleh berubah judul. Nanti ada prosedurnya lain untuk pengubah penggantian judul, ya. Jadi atau misalnya setelah di tahap 10 ini ya, di tahap 10 kan ada dapat judul tuh mahasiswa tuh. Dia pindah sekolah atau ganti tempat penelitian. Kan pasti beda tuh dengan yang sudah disetujui oleh Kaprodi, oleh Prodi, ya kan? Mm-mm. Berarti nggak boleh pindah, Pak. Ya boleh aja pindah. Nanti mengusulkan pergantian judulnya setelah ujian selesai, gitu ya. Jadi intinya ya, kalau kalau mendesak sekali apa namanya judul itu harus diganti ya karena beberapa hal misalnya keseringan terjadi karena setelah ujian gitu loh. Setelah ujian Mm-mm. antara konten dengan judulnya kok berbeda jauh gitu kan. Maka nanti ya udah nanti akan diubah ya, akan diubah. Tapi pada prinsipnya ya judul yang sudah di ACC di sistem ya di siap tadi itu nggak bisa diubah gitu loh. Tapi kalau karena kejadian kasus tertentu ya karena hasil dari masukan penguji misalnya ya nanti bisa diubah seperti itu ya. Kalau Jadi pembimbing nggak boleh ganti ya Pak ya? pembimbing tadi Nggak boleh udah minta bidang ya, ganti. udah ini, udah apa namanya, udah sesuai Ten. bidangnya, nggak boleh ganti itu. Ya, saya mau Bu Besti misalnya dengan Pak Trio masih bisa itu karena ke pendidikan ya. Tapi kalau 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 dia mata apa skripsinya IPA kan nggak bisa Pak Trio bimbing atau saya bimbing IPA kan nggak bisa ya karena Hmm. bidangnya IPA skripsinya. Jadi pembimbing itu sudah sesudah punya bidang masing-masing ya. Maka jangan memaksa Bu Besti membimbing seni karena bidangnya bukan seni gitu kan. Maka yang diotak-atik judul TA-nya bukan pembimbingnya gitu ya. Kalau judul masih boleh berubah ya selama sebelum dia masuk ke sistem tadi ya. Maka tadi pengajuan judul di tahap 1 sampai tahap 5 itu hanya untuk memetakan ya, untuk pendistribusian ke dosen pembimbing juga gitu kan ya, untuk memetakan juga bidang-bidang yang diteliti oleh mahasiswa PGSD seperti itu ya. Kalau misalnya tadi mahasiswa lupa pembimbingnya itu Mm-mm. siapa, nanti kita bisa cross itu kemana? Ke website itu tadi ya? Ya, trackingnya Sudah nanti di pasti website ini. diposting di sana Heeh. ya Pak ya? Nah ini ya, mudah-mudahan nanti nggak hilang ini ya. Atau nanti ada kok, nanti ada ininya ya. Maka mahasiswa jangan lupa tuh ya. Jangan lupa apa namanya. Nah ini ada kasus nih dia belum dapat ini nih. Ada Farhan Hamid Hamka ini belum dapat pembimbing nih di kelas seminar ini. Nanti berarti apa masalahnya ini? Ini belum mengajukan MPTA dari tahap 1 sampai tahap 4 paling enggak ya. Kasus ini nih ya. Ada kok ini belum dapat pembimbing ya Pak misalnya ya. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang belum ya mengikuti tahapan MPTA dari tahap 1 sampai tahap apa namanya? Tahap 4 paling enggak ya. Karena tahap
satu tahap 4 itu kan paling tidak dapat pembimbing gitu loh ya, dan judul skripsi bayangan dia yang mau apa seperti itu. Oke, Pak. Untuk ngambil MPTA itu Mendikti sudah punya berapa SKS, Pak? Ada minimalnya nggak atau Tuh, gimana? Pak Bi, 100 110 minimal 110 SKS 110 ya. ya. Jadi dia boleh mengajukan MPTA. Mungkin teman-teman kalau selama ini kuliahnya aman ya, masa kuliahnya aman ya, nggak ada yang lewat ketika setiap semester mata kuliah yang lewat ya, saya kira aman lah, bisa ngambil MPTA ya. Tapi kalau misalnya ada yang mata kuliah yang kemarin nggak diikuti ya, atau mungkin apa namanya belum ngambil mata kuliahnya ya, nah ini belum bisa ya. Jadi 110 SKS itu minimal yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Sementara itu, Pak. Terima kasih banyak Oke, buat yang oke, baik. Terima kasih Bu Besti. Yang lain mungkin silakan teman-teman mahasiswa. Mana tadi? Cukup? Nggak ada pertanyaan lagi? Sudah jelas ya? Pak, mau tanya dong, Pak. Oh iya boleh. Silakan Mbak Anet. Berarti kita tadi ngajuin MPTA itu di link eh, yang ada tulisan di link yang mana ya, Pak? Mbak Anet nanti ke website PGSD ya. Oke, atau kalau enggak nanti saya share ya. Nanti saya share ke dosen wali ya, apa namanya presentasi ini ya. Atau mungkin sekarang aja. Nih saya share ya di chat ya. Ya, ya. Nah, silakan teman-teman kunjungi website PGSD ya. Sebenarnya teman-teman kalau misalnya sering-sering buka website PGSD ya, gini aja teman-teman. Pengumuman resmi ya, selain lewat dosen wali itu pasti akan diunggah di website ya, PGSD ya. Kalau nggak lupa ya, pasti pasti diunggah di website di bagian informasi ini ya. Nah, gini. Nah, di MPTA tadi silakan teman-teman di menu tugas akhir ini ya, ada menu profil, ada menu akademik, ada menu tugas akhir ya. Termasuk informasi lain ada di sini. Mau lihat kalender akademik ada ya di menu akademik ya. Ada kalender akademik ya. Mau lihat jadwal nanti juga akan diunggah di website ya. Mau lihat akreditasi ada di website semuanya ya. Nah, untuk MPTA ini ada di menu tugas akhir. Kemudian teman-teman silakan ke ada beberapa menu lagi nih ya. Ada pedoman tugas akhir, ada juga prosedur layanan. Nah, ini ya. Prosedur layanan MPTA ini ya. Nah, ini ya. Tadi ya proses ya atau alur-alur yang saya sampaikan tadi ya terkait MPTA. Nah, untuk form-formnya teman-teman bisa scan barcode ini ya atau diklik lagi ya, diklik nanti ini akan mengarah ke filenya. Ini bisa teman-teman unduh ini karena ini PDF bisa diunduh ya. Nanti bisa diklik, bisa di-scan barcode-nya atau diklik barcode-nya. Nanti akan langsung mengarah ke link sesuai dengan tahapan-tahapan ini ya. Nah, ini ya. Mau ngunduh atau misalnya mau mengunduhnya di bawahnya juga ada tuh tabel dokumen ya dan linknya. Formulir rencana pengajuan ada, unggahnya ada juga di sini ya. Bisa lewat alur ini, bisa juga lewat tabel ini ya. Ini sudah saya siapkan semua di halaman ini ya. Silakan teman-teman nanti diunduh dokumen yang dibutuhkan ya, di tahapan mana dan diunggah sudah juga ada linknya di sini. Seperti itu Mbak Anet, sudah jelas? Baik, Pak. Terima Oke. kasih. Oke. Panduannya juga ada juga ya di menu tugas akhir ya, ini pedoman tugas akhir ya. Ada juga nanti pendaftaran juga di bagian tugas akhir juga ya, itu ya. Pendaftaran ujian skripsi, pendaftaran yudisium, semuanya nanti lewat apa namanya lewat halaman ini ya, atau lewat link yang ada di halaman ini di menu tugas akhir.
ya. Mengajukan surat juga ada juga di bagian layanan ya persuratan. Nih masalah pembayaran ya. Misalnya form surat pengajuan dispensasi juga ada di bagian layanan pembayaran ya, biaya akademik ya. Nih di sini form, bisa unduh formnya di sini. Tata cara sudah di sini juga. Oke. Oke, seperti itu. Ada lagi yang lainnya, teman-teman? Sudah cukup? Cukup ya? Lupa. Oke, Cukup, baik. Pak. Oke, baik kalau cukup. Terima kasih ya untuk perhatiannya ya. Selamat ber-KKN dan selamat juga memulai memikirkan teman-teman untuk memikirkan judul ya, judul tugas akhirnya. Silakan nanti bisa dirundingkan dengan teman-teman yang ada di padepokan yang sama ya. Nah, nanti pastikan lagi tadi ya. Terakhir berapa? Tanggal berapa, Abi? Terakhir unggah? Ya, terakhir nanti akan dibuatkan pengumuman resminya di website ya. Paling enggak tanggal 27 Agustus ini teman-teman sudah mengunggah ya. Ya, mengunggah form ya pengajuan rencana pengajuan judul eh, TA ya, dan mengunggahnya di tahap 2 ini ya. Jadi paling enggak teman-teman sampai tanggal 27 nanti ya sudah sampai tahap 2 ya. Tahap 2 ini sudah teman-teman lakukan. Setelah itu tinggal menunggu pengumuman siapa pembimbing yang di ACC dan ikut kuliah seminar ya. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan jelas, bisa dipahami, dan semoga juga bisa lancar nanti mengerjakan tugas akhirnya ya. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kami persilakan. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Salam. Terima kasih, Pak. kasih, Kak. Terima kasih, tim.